Apa now? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Hah? Emangnya sastra punya aliran? Ada dong. Bahkan sastra punya 9 macam aliran. Mau tahu aliran-aliran apa aja? Yuk sini, simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama aku, Maulia Carlina dengan NIM A1B3240008. Hari ini aku mau ajak kalian buat belajar sama-sama tentang aliran-aliran sastra. Apa aja sih alirannya? Kita mulai aja yuk belajarnya. Nah, di dalam sastra itu ada 9 aliran. Untuk mulai videonya, kita bahas satu-satu dari yang pertama ya. Yang pertama ada aliran klasik atau al-mazhab al-kalasiki. Aliran ini muncul di Yunani sebelum abad ke-19, lalu kemudian menyebar ke Romawi dan selanjutnya menyebar luas ke Eropa pada masa kebangkitan. Kata klasik berasal dari bahasa Yunani yaitu Classius yang berarti sekelompok sosial yang memiliki posisi tinggi di negara Roma pada zaman dahulu. Aliran ini menekankan pada kemampuan akal karena bertujuan untuk mengungkapkan bahasa yang indah dan menyampaikan pesan secara jelas. Yang kedua ada aliran romantisme atau al-mazhab ar-romantiki. Aliran ini muncul di Prancis sebelum abad ke-19 atau setelah Revolusi Prancis. Menurut Zainuddin Fanani, aliran romantisme adalah aliran yang mendasarkan ungkapan perasaan sebagai dasar perwujudan. Yang ketiga ada namanya aliran realisme atau disebut juga al-mazhab al-waqi'i. Aliran ini pertama kali muncul di dunia barat. Aliran realisme dalam karya sastra selalu berusaha melukiskan atau menggambarkan objek tersebut dengan jelas dan apa adanya. Yang keempat, aliran simbolisme atau al-mazhab al-rumzi. Aliran ini muncul di Prancis pada akhir abad 19. Aliran simbolisme tidak menjadikan manusia sebagai tokohnya, melainkan menjadikan binatang sebagai tokohnya. Nah, binatang inilah yang kemudian disimbolkan atau dikiaskan sebagai manusia. Yang kelima ada namanya aliran Barnasiyah atau al-mazhab al-Barnasi. Nama aliran ini menunjuk pada Gunung Barnas di Yunani yang dipercaya menjadi tempat tinggal Apollo dan dewa seni dalam mitologi Yunani. Bagi aliran ini, bentuk dan artistik merupakan sesuatu yang utama dalam suatu karya, tetapi kebebasan berkarya adalah segalanya. Dalam sastra Arab, aliran ini masih mementingkan kaidah, wazan, kafiyah, dan keindahan dalam bahasa. Selanjutnya ada namanya aliran idealisme atau disebut juga al-mazhab al-misali. Idealisme sebenarnya hampir sama dengan romantisme, hanya saja yang menjadi tujuan bukanlah materi, tetapi cita-cita atau harapan yang besar di masa yang akan datang. Yang ketujuh ada aliran naturalisme atau al-mazhab at-tabi'i. Aliran naturalisme berbeda dengan aliran realisme. Pada aliran realisme, mereka memperhatikan fenomena yang terjadi pada manusia dan alam. Tetapi pada aliran naturalisme, mereka melakukan pengamatan tentang fenomena itu yang terjadi pada manusia dan alam. Berikutnya ada aliran eksistensialisme atau disebut juga al-mazhab al-wujudi. Dalam kesastraan, aliran ini dikenal sebagai aliran yang mendasarkan pada ajaran-ajaran filsafat eksistensialisme. Aliran ini memunculkan ekspresi subjektivitas manusia dan kebebasannya dalam berpikir. Yang terakhir ada namanya aliran surrealisme atau disebut al-mazhab al-surreali. Surrealisme adalah aliran yang menjadikan berbagai objek di dalam kesewaktuan. Karya sastra surrealisme biasanya disebut juga karya sastra absurd karena di dalam karyanya ada berbagai macam objek. Aliran ini juga memperlihatkan bahwa eksistensi manusia adalah absurd. Nah, gimana nih? Tadi kita udah bahas 9 macam aliran-aliran sastra. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.